Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, taburlah semua yang baik. Sahabat Yud Kinanti, kita bicara tentang cara berpakaian. Seberapa penting cara berpakaian? Ada yang mengatakan cara berpakaianmu juga menentukan akan masa depanmu. Cara berpakaianmu akan menentukan kamu bergaul dengan siapa dan akan menarik siapa yang akan dekat denganmu. Ya, kita bahas ya. Ketika melihat ada dua contoh yang berbeda. Kalau sahabat Yudkin nanti melihat ada namanya itu Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan. Ini orang yang sederhana, sementara orang di sampingnya mengenakan pakaian yang jauh lebih bagus, seperti orang, pokoknya seperti orang kaya. Penampilan memang tidak selalu menunjukkan siapa dia. Sesungguhnya kekayaan Mark berlipat ganda dari orang yang di sampingnya. Fotonya saya nggak bisa tunjukin. Pokoknya ya itulah, Mark tuh orang kaya lah gitu ceritanya. Sering orang terjebak dalam penilaian bahwa pakaian mewah sebagai atribut dari kekayaan, intelektualitas, dan martabat seseorang. Makna dari pakaian mewah bagus itu bukan landasan seseorang itu pasti hebat, kaya, sesuai dengan penampilannya. Apabila kita masih menghakimi seseorang dari pakaian yang dikenakannya atau penampilan yang terlihat secara kasat mata, penilaian itu belum sepenuhnya mewakili apa yang menjadi latar belakang dari intelektualitas atau kemampuan orang itu. Lalu seberapa besar pentingnya berpakaian mewah atau bagus untuk memberikan kesan kepada orang lain? Kutipan beberapa pendapat tentang pakaian bagus atau tidak. Ayo kita belajar. Berpakaian dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Dalam hal kemampuan seseorang, tidak seharusnya dihakimi dari cara berpakaiannya. Memang berpakaian baik dan bagus itu adalah hal penting. Salah satunya adalah menunjukkan bentuk kepribadiannya. Contohnya, jika Anda pergi mencari pekerjaan, lalu Anda datang untuk interview. Jika Anda tidak berpakaian baik atau bagus, bagaimana Anda dapat berharap untuk diterima? Jika kesan pertama yang Anda berikan atau tunjukkan kepada calon atasan adalah sesuatu yang negatif. Umumnya, berpakaian baik itu dianggap sebagai kesan pertama yang dilihat oleh orang lain, di mana kita langsung mengingatnya di dalam pikiran. Dan saya pun juga pernah mengalami hal yang demikian, kata penulis. Dan penulis mempercayai bahwa berpakaian baik itu adalah berasal dari keinginan dan kemauan dari kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Secara psikologis, seseorang yang berpakaian baik merasa lebih percaya diri, dan itulah salah satu bentuk aspek komunikasi. Komunikasi yang baik dapat diperoleh dengan mudah apabila seseorang memutuskan untuk memilih dengan berpakaian secara bijak. Sahabat Yudkin nanti, bagaimana cara berpakaian yang baik? Sebetulnya yang pertama yaitu berpakaian secara sopan, berpakaian secara pantas, dan berpakaian sederhana. Sederhana itu bukan berpakaian artinya pakai apa ya? Pakai baju tidur, nggak begitu ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai ke 10, di sana dijelaskan tuh cara berpakaian. Demikianlah hendaknya seseorang berpakaian itu dengan pantas, sopan, sederhana. Kemudian ada catatan di dalam ayat tersebut, berdandanlah, berpakaianlah dengan perbuatan baik. Nah, ini dia. Jadi pakaian yang paling pertama adalah pakaianmu adalah perbuatan baikmu, pakaianmu adalah hidupmu, hatimu baik, sopan, pantas, pikiranmu sopan, pantas, hidupmu sopan, pantas, bersih. Ya, jadi sopan, pantas, bersih. Disingkatnya apa tuh? Sopan, pantas, bersih. SPB. Sotasi. Wah, bagus juga ya. Sopan, pantas, bersih. Jadi sopan, pantas, bersih. Sederhana itu artinya itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang berikut adalah kemudian menyesuaikan dengan keadaan. Kita pergi dengan siapa,
Ya, ke tempat mana sesuaikan dengan keadaan, kemudian sesuaikan juga dengan usia orang yang kita temui. Sesuaikan juga dengan eventnya apa. Kalau eventnya adalah wisuda, eventnya adalah sebuah acara ulang tahun, kan berbeda. Ya, jadi yang paling utama sebetulnya Alkitab katakan berdandanlah, berpakaianlah dengan perbuatan baik. Kalau pesan saya sahabat nanti yang paling utama itu yaitu jangan bau. Jangan bau, jangan jorok itu. Ya, jangan bau dan jangan jorok. Kalau sudah bau pakaiannya sebagus apapun langsung hancur. Jangan jorok juga. Nah, pakaian yang terbaik itu salah satunya adalah yang ada di tubuh kita itu apa? Ya, kulit harus bersih, rambut jangan berminyak, rambut jangan bau. Masa keramas sebulan sekali? Keramas setahun sekali, nanti rambutnya simbal. Pernah lihat nggak itu rambut orang-orang yang ya orang gila lah, atau orang yang ya begitulah, orang yang di pinggiran yang tidak terperhatikan, itu benar-benar tidak, mereka itu nggak mandi. Jadi rambutnya itu kalau disisir, waduh, bukan rambutnya yang putus, sisirnya yang putus. Ya, jadi jangan jorok dan jangan bau. Rajin mandi, berkeramaslah sebagaimana sebaik mungkin. Kemudian berpakaian itu sebetulnya ada 3 hal. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu ketat, jangan terlalu pelit. Nah lu, kalau tipis artinya apa? Ya itu kan bagian tubuh, bagian dalam kan jadi bisa berbayang. Jangan terlalu ketat. Ya ngepas itu nggak apa-apa. Saya sendiri termasuk yang berpakaian inginnya ngepas. Ya karena ya itulah. Jadi rasanya lebih nyaman buat saya. Tapi bukan ketat. Jangan terlalu ketat. Jangan terlalu irit. Waduh. Irit tahu sendiri ya, irit. Ya ditutupinya cuman bagian tertentu saja. Ya kira-kira begitulah. Boleh tidak berpakaian sewaktu mandi. Cobalah kalau ini teman-teman nanti coba berpakaian lengkap lalu mandi lalu keluar basah-basah. Orang tua melihat, keluarga melihat, waduh ini ada kelainan. Jadi ya waktu mandi saja yang tidak berpakaian, di atas itu jangan ya. Sahabat Yudki nanti, cara berpakaianmu menunjukkan kepribadianmu. Berpakaianlah sopan, rapi, sederhana, tidak mewah maksudnya. Lalu kemudian yang pantas paduan warnanya, pantas juga tepatnya di mana, dengan siapa. Berpakaianlah. Tapi Alkitab mengatakan berpakaian yang paling penting dan utama adalah perbuatan baikmu adalah pakaianmu. Demikian sahabat Yudki nanti. Cara berpakaianmu menunjukkan siapa dirimu. Shalom. Kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Taburlah semua yang baik untuk kebaikan masa depan. Yudki nanti semua. Oh iya, shalom. Yeah.